Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilmah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Minhaj Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah karya Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada pembahasan min madahiri syirik. Di antara penampakan kesyirikan, jadi adanya kesyirikan di sekitar kita. Kata penulis, inna madahira syirki al-muntasyarati fil alamil islami hiya as-sababur ra'isi fi masaibil muslimin. Sesungguhnya nampak kesyirikan yang tersebar di negeri Islam merupakan sebab pokok musibah yang menimpa kaum muslimin. Wa ma yulakunahu minal fitan wal zalazili wal hurubi wa ghairiha min anwa'il adab. Apa yang mereka temui atau mereka rasakan berkaitan dengan fitnah-fitnah, goncangan, perang dan selainnya dari jenis-jenis adab yang Allah timpakan kepada kaum muslimin, itu bisa babi i'radihim anit tauhid wa dhuhuri syirki fi aqidatihim wa sulukihim. Sebabnya mereka berpaling dari tauhid, kemudian nampak kesyirikan dalam akidah, demikian pula dalam suluk mereka. Jadi jalan dalam upaya mendekatkan diri kepada Allah itu nggak lepas dari kesyirikan. Itu sumber musibah yang menimpa kaum muslimin. Wa dalilu ala dzalika, bukti tentang itu, ma narahu fi aksari biladil muslimin min madahiri syirki al-mutanawi'ati. Apa yang kita lihat pada kebanyakan negeri kaum muslimin dari nampak kesyirikan yang bermacam. Allati hasabaha, ini parahnya lagi, al-katsiru minal muslimin annaha minal Islam. Yang parahnya itu dianggap oleh kebanyakan kaum muslimin itu bagian dari Islam. Kayak minta kuburan kepada penghuni kubur, itu dianggap sebagai, oh ini nggak terlarang, ini bagian dari Islam. Parah, syirik tapi dianggap Islami. Kalau sesuatu yang jelek dianggap baik, sulit untuk bertobat. Makanya tidak mengherankan kalau musibah yang menimpa negeri kaum muslimin di masa sekarang itu kayaknya kok nggak ada kata berhenti. Datang ini, hilang, datang ini lagi, hilang, datang ini lagi. Ya, walidzalika lam yungkiruha, karena sesuatu yang syirik dianggap termasuk Islam, mereka nggak ingkari. Padahal Islam itu datang liyuhtima madahira syirki, untuk menghancurkan ya semua bentuk kesyirikan. Demikian pula semua yang mengantarkan kepada kesyirikan, itu Islam datang untuk dihancurkan. Sekarang penulis merinci apa contoh berkaitan dengan kesyirikan yang nampak di negeri kaum muslimin. Pertama, doa ghairillah, berdoa kepada selain Allah. Padahal doa merupakan ibadah paling penting
Sampai kata Nabi, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu tidak ada lain kecuali ibadah. Artinya doa itu merupakan inti dari ibadah. Ini banyak berdoa kepada selain Allah. Wa yadharu dzalika fil anasyidi wal qasaidi allati tuqalu bi munasabatil ihtifal bil maulidi au bidikri tarihiyah bidikra tarihiyatin. Ya. Nampak tentang doa kepada selain Allah itu dalam nasid-nasid, qasidah-qasidah yang diucapkan seiring dengan perayaan Maulid atau dengan mengenang sejarah. Misalkan mengenang sejarah tertentu dibacakan, ada nasid, ada qasidah. Di situ ternyata ada permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cuman di kita pun kadang juga begitu. Ada doa kepada selain Allah tapi dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Kemudian didendangkan dengan suara yang merdu. Sing ngrungokne kadang malah nerokke, tapi ternyata isinya syirik. Ini contohnya ini. Contoh, ya Imam Ar-Rusul, ya Sindi, anta babullah wa mu'tamadi, wa fid dunya ya wa akhirati, ya Rasulullah khud biyadi, ma yubdiluni usra yusra, illaka ya tajal hadrah. Wahai imamnya para rasul. Benar, Nabi kita imamnya para rasul. Ya Sindi, wahai Sindi, kemudian engkau pintu Allah dan sandaranku. Coba, sandarannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia dan di akhirat. Wahai Rasulullah, pegang tanganku. Iya, tidaklah kesulitan, engkau pasti akan ganti menjadi kemudahan. Kalimat-kalimatnya syirik. Bersandar kepada Rasul, kemudian diyakini Rasul bisa merubah kesulitan menjadi kemudahan. Ini kalau sudah didendangkan, suaranya merdu, orang mudeng artine. Ini bahaya sekali ini. Bentuk doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Walau sami'ar Rasul misla hada la tabarra'a misla it la yubdil al usra bil yusri ilallah wahdah. Kalau sekiranya Rasul mendengar semisal ini, maka Rasul akan berlepas diri. Kenapa? Nggak ada yang bisa merubah kesulitan menjadi kemudahan kecuali hanya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lainnya nggak bisa. Ini saudara yang saya hormati contoh kesyirikan yang tersebar seputar doa. Kemudian wa misluha qasaidu sya'ri allati tuktabu fil majallati wal kutubi. Semisal dengan itu, qasidah-qasidah yang ditulis, jadi qasidah syair yang ditulis di majalah, di kitab-kitab. Di dalamnya ada talabul madad wal aun wan nasri minar rasul wal auliya'i was salihin al ajizina an tahqiqiha. Yang di situ ada minta diberikan keluasan madad. Keluasan rezeki, sehat, tenang, bahagia, pertolongan, bantuan dari Rasul, para wali, orang soleh yang mereka lemah. Itu banyak itu. Banyak. Kalau pernah saya kasih contoh di sekumpul itu, di Kalimantan. Madad ya Syekhi Zaini. Jadi minta diberikan keluasan, kelapangan, rezeki, kesehatan dan yang lainnya kepada guru sekumpul wis mati. Ini syirik, tapi kalau diingkari nesu itu. Ini sumber bala. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini baru yang dicontohkan
yang hasabahal katsiru minal muslimin anah minal Islam. Banyak kalangan kaum muslimin itu dianggap Islami. Dianggap Islami. Belum lagi nanti kalau jelas-jelas minta kayu watu, reca. Wah, kalau itu wes sabrek. Ini baru yang dianggap Islami, dianggap Islami. Ternyata di situ ada unsur kesyirikan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya setiap kuburan-kuburan yang dikeramatkan mesti di situ seperti permintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama. Poin yang kedua. Daf'ul auliya wassalihin fil masajid. Mengubur para wali orang soleh di masjid. Apakah itu syirik? Itu wasilah kepada syirik. Wasilah kepada kesyirikan. Maka kata Syekh Fatara fi aksari biladil muslimin al-kubura fi ba'dil masajidi qad buniyat alaihal kubab. Kamu akan lihat banyak negeri-negeri kaum muslimin kuburan pada sebagian masjid yang telah dibangun di atasnya kubah-kubah. Jadi kuburan yang masjid. Wa badun nasi yas'alunaha min dunillah. Sebagian manusia berdoa kepada penghuni kubur itu. Kalau ngubur di masjid itu sudah tidak diperbolehkan karena wasilah syirik. Karena wasilah kesyirikan. Ya, apalagi minta. Zaman saya hormati, mengubur orang soleh di masjid-masjid tidak diperbolehkan. Kuburnya di mana? Di pekuburan kaum muslimin. Makanya nanti kalau ada masjid di situ ada kuburan, maka dilihat mana yang lebih dahulu. Kalau lebih dahulu kuburannya, masjidnya dibongkar. Kalau lebih dahulu masjidnya, kuburannya dibongkar, dipindah ke pekuburan kaum muslimin. Ya, ini wasilah syirik. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang. La'anallahu al-yahuda wan nasara ittahadu qubur anbiya'i masajidah. Terlaknat Yahudi dan Nasara, mereka jadikan kubur para nabi sebagai masjid. Kapan menjadikan kuburan sebagai masjid? Pertama, kuburan dibangun di atasnya masjid. Kuburan dibangun di atasnya masjid. Yang kedua, menjadikan kuburan sebagai masjid itu menjadikan kuburan untuk beribadah. Sholat. Ya, kalau nggak sholat baca Quran. Baca Quran tempatnya di masjid. Tapi kalau kuburan dipakai baca Quran, itu berarti menjadikan kuburan sebagai masjid. Terlaknat. Allah melaknat Yahudi dan Nasara menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Kaum muslimin ketika melakukan hal yang sama, mereka pun terlaknat. Yang ketiga, menjadikan kuburan sebagai masjid itu dengan niatan didatangi untuk mengharapkan barokah tempat. Kan sekarang banyak ada istilahnya apa? Tur religi katanya. Tapi ternyata yang diziarahi kuburan. Orang kalau nggak belajar tauhid kadang nggak paham. Kapan itu saya lihat status orang itu datang ke pekuburannya ini. Ya, padahal yo aktivitas masjid. Malah saya lihat itu dia sebagai ketua takmir masjid. Coba, karena nggak paham itu wasilah syirik, atau bahkan orang yang datang ke situ minta kepada penghuni kubur wis syirik, tapi mereka malah seneng. Kalau orang bepergian jauh hanya untuk itu nggak boleh. Kan dalam hadis la tusyaddur rihal illa salasati masajidah. Tidak boleh kendaraan ditambat dalam rangka untuk mengharapkan keberkahan tempat kecuali ketiga masjid. Al-Haram, Nabawi, Al-Aqsa. Al-Aqsa. Ya. Ini zaman saya hormati nggak boleh. Walaupun ini wisata agama. Wisata jiwa.
Iya. Wisata jiwa tidak diperbolehkan. Kalau wisata ya wis wisata nyandilah. Selama di situ tidak ada simbol kesyirikan, tidak bertentangan dengan syariat, tidak mengapa. Ini poin yang kedua. Fa idza kana daf'ul anbiya fil masajidi laisa masru'an. Fa kaifa yajuzu daf'ul masyayikh wal ulama? Kalau ngubur nabi di masjid itu tidak disyariatkan, apa mungkin boleh ngubur syekh atau ulama? Kedudukannya lebih tinggi para nabi, sangat tinggi para nabi. Kalau makhluk yang paling mulia saja nggak boleh dikubur di masjid. Tidak diperbolehkan dikubur di masjid. Lalu bagaimana yang di bawahnya? Ya sama nanti ketika Nabi mengatakan la taj'al qabri idan. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Kalau kuburan Nabi nggak boleh, apalagi kuburan selain Nabi. Ya, apalagi wah, ini cucu Nabi. Tenan apa ora? Ternyata ada yang meneliti nasabnya putus. Iya. Kalau secara modern tes DNA, wah, lara nyambung blas no. Dijadikan perayaan itu haul itu loh. Haul. Jadi tempat kumpul setiap tahun rutin. Pendalilannya, lah kalau Nabi aja nggak boleh. Lalu apalagi yang itu hanya bukan Nabi, orang yang mengaku keturunan Nabi, weh, ini bodong no nasabe no. Jamaah yang saya hormati, ini hati-hati. Ilman bi anna hadal madfuna qad yud'a min dunillah. Perlu diketahui, terkadang yang dikubur itu diseru selain Allah Subhanahu wa taala. Dimintai sudah syirik. Fayakunu sababan li husuli syirik. Sehingga ngubur di masjid itu sebab yang mengantarkan kepada syirik. Islam yuharrimu syirka wa yuharrimu wasailahu al-mu'diyata ilaihi. Islam itu mengharamkan syirik, mengharamkan semua wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Poin kedua, di antara tanda nampak kesyirikan atau wasilah syirik, ngubur orang soleh di masjid. Poin yang ketiga, nadar kepada para wali. Ba'dun nasi yanduruna dabihatan aw malan aw ghairu dalik lil wali fulan. Sebagian manusia nadar menyembelih atau harta atau selain dari itu untuk wali fulan. Apa itu nadar? Nadar itu mewajibkan kepada dirinya sesuatu yang asalnya tidak wajib. Misalkan sakit lama nggak sembuh. Kalau Allah sembuhkan sakitku, maka saya akan bersedekah. Wis nanti Arab ya sa kantor itu kuabeh tak jajak nih, sawarke, saenake. Itu namanya nadar. Itu namanya nadar. Kalau nadar sedekah itu menunjukkan orang cetil. Kenapa orang cetil? Dia mau sedekah tapi minta dulu sama Allah. Kalau dikasih sama Allah baru mau. Wong cetil itu kan begitu. Kalau weh-weh itu, lah aku untuk apa? Makanya kalau wong cetil ngewehi enak panganan, itu kayak wong mancing itu loh. Mancing itu iwake diwehi kroto enak gitu. Ning apa tujuannya? Nggo ben cangkem iwak kecantol. Itu ciri wong cetil itu. Jadi kalau memberi, apa yang saya dapat? Nadar sodakoh keluar dari orang yang bakhil. Lah, nadarnya untuk wali. Wali itu misalkan ziarah ke makam kuburan yang dianggap keramat. Nanti loro suwira mari-mari. Kalau mari nanti saya akan misalkan nyembelih sapi untuk ini, wali ini. Itu syirik itu. Itu perkara kesyirikan. Dan itu banyak itu ternyata. Nanti dibangun ke kuburannya waliyadzubillah. Iya. Wa dan nadru syirkun yajibu adamu tanfidhi. Ini syirik wajib tidak dilaksanakan. Kalau nadar ibadah itu hanya untuk Allah. Yufu nabi nadri
wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Mereka sempurnakan nadar mereka kepada Allah, mereka takut satu hari yang kejelekan itu akan dibongkar. Poin yang ketiga, nampak kesyirikan di sekitar kita, nadar kepada selain Allah. Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya ini, kuburan orang soleh. Kalau orang awam itu sing bau reksa mana, ya gitu. Saya pernah di Tawangmangu itu ada satu tempat. Saya sama teman-teman ke situ itu, pas ke situ gojekan ada mbah-mbah tua itu. Hati-hati, nah, kene ora gemen-gemen gitu. Saya waktu gemen-gemen opo gitu. Maksudnya bukan sembarang tempat, ini tempat keramat katanya. Nah, sing nunggu itu ketek putih manggone nang kono kae. Itu sing bangun ke rumah itu piantun Solo niku. Wah, aku ya wong Solo ini. Katanya bernadar kalau permintaannya usahanya sukses, nanti harus dibangun ke. Itu kalau orang yang bukan muslim ya seperti itu. Makanya parah nampak kesyirikan itu, nadar seperti itu dianggap sebagai islami. Dianggapnya sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Ini sisi kerusakan yang ketiga. Yang keempat, adzabahu inda kuburil anbiya wal auliya. Menyembelih di samping kuburan para nabi dan para wali. Walaupun untuk Allah menyembelih di situ itu wasilah syirik. Walau kana niyatu annad dabihata lillah. Walaupun niat sembelihan itu karena Allah, fahuwa min amalil musyrikin. Ini mirip dengan perilaku orang musyrik yang mereka menyembelih di kuburan berhala-berhala mereka. Al-mumassilati li auliyaihim, yang berhala itu merupakan wakil dari wali-wali mereka. Wakil dari wali-wali mereka. Nah, ini juga termasuk nampak kesyirikan. Makanya la'anallah man dabba li ghairillah. Dalam riwayat Muslim, Allah melaknat siapa yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih untuk Allah di tempat di situ ada syiar kekafiran, nggak boleh. Syiar kesyirikan nggak boleh. Kayak dalam hadis, ada seorang sahabat, aku bernadar menyembelih onta bibuanah. Buana itu satu tempat. Nabi tanya, ada berhala? Nggak ada. Ada perayaan, tempat perayaan orang-orang musyrik? Nggak ada. Kata Nabi, ufi binadrik, sempurnakan nadarmu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin yang keempat, jamaah hormati, niatannya karena Allah di samping kuburan. Itu sudah merupakan perkara terlarang, wasilah syirik. Kenapa kok disebutkan kuburan? Karena hampir kesyirikan yang paling semarak di masa sekarang itu seputar kuburan. Seputar kuburan. Nah sayangnya, ya, kerusakan fitnah seputar kuburan itu sing rame nih wong ngakune Islam. Coba kalau pas haulan itu, kamu lihat di situ apa wong itu kalungan salib gitu. Yo nganggo jubah, nganggo jilbab. Semuanya ngakunya muslim. Acaranya juga la ilaha illallah, la ilaha illallah kayak gitu. Ini bahaya sekali. Poin ini makanya Syekh ingatkan hati-hati. Poin yang keempat. Poin yang kelima, tawaf di sekitar kubur. Tawaf di sekitar kubur. Kalau Syekh kasih contoh, ya, kal Jailani, wal Rifai, wal Badawi, wal Husain wa ghairihim. Seperti di sekitar kuburannya Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani, Rifai, Badawi, Al-Husain dan selain mereka. Kalau saya yang pernah dapat kiriman itu di kuburan Al-Husain. Yang kedua, di kuburan tokohnya Habaib, Fakih Muqaddam di Yaman itu. Jadi kuburan itu ditoapi itu. Kuburan ini ditoapi. Sama seperti perilaku orang-orang Syiah. Makanya jangan heran kalau kuburiyun dengan orang Syiah itu gandengan. Karena memang mereka sama-sama mengagungkan kubur.
menyembah kepada wali orang soleh. Tawaf, padahal tawaf itu perintahnya wal yatatawafu bil baitil atiq. Hendaknya mereka tawaf itu di sekitar Ka'bah. Di sekitar Ka'bah. Tapi kalau orang Indonesia orang yang Ka'bah tok, Gunung Lawu itu. Gunung Lawu itu tawaf. Iya, pakai pakaian ihram. Itu ajaran siapa? Itu saudaraku yang saya hormati, ketika tawaf dipalingkan kepada selain yang disyariatkan, bahaya itu. Itu bahaya. Poin yang kelima. Tapi di sini banyaknya juga kuburan. Poin yang kelima. Poin yang keenam. As-salatu ilal kubur. Salat menghadap kubur. Ini enggak diperbolehkan kata Nabi, la tajlisu alal kubur wa la tusallu ilaiha. Jangan duduk di atas kuburan, jangan sholat menghadap kepadanya. Ya, duduk di atas kuburan nggak boleh. Diinjak-injak tidak diperbolehkan. Tapi kalau wong awam, kuburan itu dikijing, bukan hanya diduduki, itu malah kadang dur kijing dengan kijing itu kok dipan dinggo turu. Ya. Ini dalam syariat kita tidak diperbolehkan. Sholat menghadap kubur juga tidak diperbolehkan. Poin yang ke-7. Poin yang ke-8. Masih seputar kubur. Syaddur rihal ilal kubur litabaruki biha aw li sholati indaha. Poin yang ke-7-nya menempuh perjalanan jauh kepada kuburan-kuburan untuk tabaruk. Ada istilah mereka tur 9 wali. Tur 9 wali. Jadi tujuannya nanti kuburannya para wali itu nanti diziarahi dalam rangka untuk mengharapkan keberkahan. Mengharapkan keberkahan. Saya pernah itu naik pesawat ketemu wong Tangerang, ngobrol, kenalan, saya Solo. Ya, setelah itu dia tanya, saya tanya, pernah ke Solo? Pernah. Neng Solo ini neng kuburan ya. Neng kuburan. Jadi menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan keberkahan di kuburan. Enggak boleh. Tadi hadisnya sudah kita baca, la tusaddur rihal illa salasati masajidah. Enggak boleh kendaraan ditambat untuk mengharapkan keberkahan tempat kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, Masya Allah, umroh. Masjid Nabawi, Masya Allah, keutamaan sholat di dalamnya. Iya. Kemudian Masjid Al-Aqsa. Itu dalam riwayat Bukhari Muslim. Sampai penulis katakan, idza aradna dhahaba ilal Madinatil Munawwarati. Kalau kita ingin pergi ke Madinah Munawwarah, maka kita katakan dhahabna li ziyaratil Masjidin Nabawi. Tujuan kita itu menziarahi Masjid Nabawi, bukan kuburan Nabi. Dari rumah niatannya apa? Menziarahi Masjid Nabawi. Baru nanti sampai sana, misalkan neng Raudhah, tempat yang ijabah untuk berdoa, nanti setelah itu ke sana itu. Ya. Di situ ada makam Rasul, Abu Bakar, Umar yang dahulu makamnya itu di rumah Aisyah. Kita baru Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakrin, ya Umar. Baru ngucap salam. Baru ziarah, tapi niatnya dari rumah menziarahi Masjid Nabawi. Karena orang kalau dari rumah niatnya ziarah kubur Nabi, nggak boleh. Melakukan perjalanan jauh hanya untuk berziarah, itu tidak diperbolehkan. Poin yang ke-7. Poin yang ke-8. Termasuk kesyirikan hukmu bi ghairi ma anzalallah. Al-hukmu bi ghairi ma anzalallah, berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Seperti undang-undang bikinan yang menyelisih Quran dan Sunnah. Ya. Berhukum dengan selain hukum Allah. Satu, meyakini bijawazil amali bitil kalkawanina. Iya. Meyakini bolehnya mengamalkan bitil kalkawanini dengan undang-undang itu. Seperti itu tidak diperbolehkan. Itu bisa menjadikan pelakunya kafir. Ini hati-hati ini. Ya. Berhukum dengan selain hukum Allah.
Kapan seorang yang berhukum dengan selain hukum Allah bisa kafir? Satu, diyakini boleh. Kedua, meyakini hukum selain Allah dengan hukum Allah sama. Yang ketiga lebih parah, meyakini hukum selain hukum Allah lebih baik. Nganggo aturan Islam ini surah cocok, Mas. Iya, zaman nonta kok diterapkan zaman sekarang. Kalau bahasa orang, wong hukum padang pasir kok dipakai di negeri yang gemah ripah Allah jinawi. Bahaya itu kekufuran itu. Ini poin yang ke-8. Semisal fatwa yang bersumber pada sebagian syekh bertentangan dengan nas syar'i. Apa contohnya? Penghalalan riba. Apa ada yang menghalalkan riba? Ada, itu saya kaget itu. Ya, ada di Solo itu kelompok tertentu itu punya pendapat utang bank mana itu kalau untuk usaha boleh, tapi kalau bukan untuk usaha, misalnya kepepet rasa bayar rumah sakit, utang kemudian dikasih mana, wah itu riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu orang kepepet nggak bisa bayar utang ditawari, lagi piye? Dundur neh, kamu nambahi atau mau bayar saiki. Itu riba jahiliyah. Kalau ini nggak boleh. Tapi kalau itu untuk harta yang berkembang, untuk usaha, ora apa-apa katanya. Ada itu kelompok yang punya keyakinan seperti itu. Ini hati-hati. Saya hormati fatwa yang seperti itu. Ya pernah saya kasih contoh asuransi. Kalau asuransi jenengan bayar nanti, iya, sing mbok asuransi apa omahe kobongan diganti. Tapi kalau saumur-umur, ya kamu bayar omahe ra kobongan nggak dapat ganti, itu kan judi. Itu kalau itu nggak boleh. Tapi kalau asuransi yang syar'i itu boleh. Apa asuransi syar'i? Ya podo. Kamu aso, nanti kalau omahmu kobongan nanti diganti, tapi kalau nggak kobongan kamu nggak dapat. Tapi dengan bahasa apa? Saya pernah dikirimi ini asuransi syar'i. Asuransi syar'i itu bukan kayak gitu, tapi tahun itu gabung, misalnya wong 2000, nanti sana rumahnya kobongan, ndak sasi asoke piro untuk sana, katanya tahun. Lah padha wae. Nanti kalau kita punya rumah yang diasuransi ora kobongan, ya sak urip-urip ra entuk apa-apa. Itu kan judi. Tapi dengan bahasa ini ta'awun. Hati-hati itu. Poin yang ke-8, contoh kekufuran kesyirikan yang nampak di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Yang ke-9, taat kepada penguasa atau ulama atau syekh dalam satu perkara yukhalifu nassal Qur'ani au sahihas sunnati. Jadi dalam perkara menyelisih nas Quran dan sunnah yang sahih. Ini namanya syirik ketaatan. Karena ketaatan kepada ulama dan umara itu sebatas mereka taat kepada Allah dan Rasul. Kalau pemerintah ngakon tapi menyelisih syariat, kita nggak boleh taat. Kecuali kalau nggak taat, wah nanti ada ini dan itu. Kayak pajak itu dalam syariat kan nggak ada. Tapi kalau misalkan wah ora pajak jadi masalah, itu kedoliman penguasa. Ya, tapi selama kita mampu menghindari ketaatan yang itu maksiat, kita harus hindari sekuat kita. Ya. Tapi kalau wis manut, apalagi kalau model orang-orang yang terjerat hizbiyah kepada kelompok, karo kelompok guru itu wis nggih sendika dawuh. Kadang jelas-jelas menyelisih syariat tetap manut, itu syirik. Sebagaimana dalam ayat ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaba min dunillah. Mereka jadikan ulama dan ahli ibadahnya sebagai Rabb selain Allah. Ketika ayat ini dibacakan, ada seorang sahabat yang dahulu mantan ulama Yahudi, lasna na'budum, Rasul kami enggak menyembah mereka. Kata Nabi, bukankah ketika tokohmu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, kamu taati? Kata orang itu, iya. Kata Nabi, itulah peribadatan kepada mereka. Makanya taat kita kepada penguasa, kepada ulama,
sebatas mereka memerintahkan taat kepada Allah dan Rasul. Ini wallahu ta'ala alam, jamaah hormati, 9 contoh seputar penampakan kesyirikan. Tapi lihat, Syekh sebutkan paling banyak contoh kesyirikan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 perkara seputar kuburan. 6 perkara seputar kuburan. Hati-hati dari fitnah kubur. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insya Allah nanti pertemuan akan datang masuk pada al-masyahid wal mazarot, seputar tentang tempat-tempat yang dikunjungi atau tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah. Kadang wasilah sirik itu kursine kiai gede misalkan. Wah, itu nggak boleh sembarang orang duduk di situ. Nanti kalau duduk di situ itu, wah, bisa kualat. Wah, ini bahaya ini. Nanti kita akan baca bagaimana penjelasan tentang kesyirikan seputar tentang masyahid sama al-mazarat. Allah Ta'ala. Demikian, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.